Haddatsana bercerita na pada kami Abu Dawud sopo Muammal ibnul Fadl. Haddatsana bercerita na pada kami Muammal sopo Muhammad ibnu Su'eb bin Sabur. An Yahya ibnil Haris anil Qasim dari Qasim an Abi Umamah dari Abi Umamah. Ini Abi Umamah al-Bahili. Namanya adalah Soda bin Ajlan. An Rasulillah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sesungguhnya Rasul iku kola bersabda sopo Rasul. Man barang siapa ahabba yang senang dia orang lillah karena Allah. Wa abghadha dan benci dia lillah karena Allah. Nah ini ya. Jadi orang-orang sekarang itu kadang mengungkapkan suatu ungkapan itu begini. Rasa cinta itu soal hati. Jadi tidak boleh dipaksa. Kan gitu kan? Ungkapannya itu seperti itu. Soal cinta, soal benci, ini kan soal hati. Nah, soal hati itu ya tidak bisa dipaksa kan gitu. Justru kalau kita tidak bisa memaksa hati kita untuk mencintai dan untuk membenci, itu menunjukkan bahwa keimanan kita belum sempurna. Nah, kita bahas lebih dalam soal ini ya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai di sini bisa mencintai sesuatu atau mencintai seseorang. Jadi man ahabba say'an au sahsiyan. Kalau sahsiyan ini ya seseorang. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang krana Allah. Krana Allah itu artinya li ajlihi wali wajhihi mukhlisan la limaili qalbihi wala lihawahu. Jadi mencintainya itu betul-betul karena Allah, mencari wajahnya Allah, murni hanya itu, tidak ada hanya sekedar mengikuti kecondongan hati atau mengikuti hawa nafsu. Nah ini, kalau ungkapan itu tadi, cinta atau benci itu tidak bisa dipaksa loh, berarti dia masih mengikuti ini limaili qalbi. Dia masih mengikuti kecondongan hatinya dan dia masih mengikuti hawa nafsunya. Kalau cinta karena Allah itu ya seseorang itu sudah mampu menaklukkan hatinya, menaklukkan hawa nafsunya. Untuk siapa? Untuk Allah. Ya, aku ngono jane ora seneng, tapi berhubung Gusti Allah seneng, aku kudu seneng. Nah, gitu loh. Aku ngono jane males, tapi berhubung Allah seneng, ya sudah aku seneng. Nah, jadi ini kaitannya dengan penaklukan hati seseorang oleh si pemilik hati itu sendiri. Gitu ya. Wa abghadha dan membenci dia orang lillah karena Allah.
Jadi kebenciannya itu lali idza iman abghadahu lahu. Nah, jadi dia benci pada sesuatu, pada seseorang itu bukan karena orang itu pernah membuat dia marah. Itu tidak. Orang benci kepada orang lain karena kan biasanya karena dia pernah dirugikan, dia pernah dibikin marah, kan gitu. Lah, kebencian yang krono Allah itu tidak seperti itu. Bal likufrihi wa isyani. Jadi dia benci itu ya karena kekafirannya, karena kemaksiatannya. Jane wonge ganteng, ayu, tapi kafir, penggaweane maksiat. Ya wis, aku benci dhek. Nah, gitu loh. Wonge ganteng, aku seneng. Wonge ayu, jane seneng aku. Sugih sisan kan gitu. Tapi berhubung dia kafir, nah Allah tidak seneng kekafiran, dia suka maksiat, sementara Allah tidak suka kemaksiatan, ya sudah, aku harus membenci dia. Nah, ini bukan berarti kita menjadi orang Islam itu disuruh jadi pembenci, itu tidak. Tidak ya. Jadi dunia ini ada dua warna. Ada hitam, ada putih. Ya, ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah. Apalagi ada siang, ada malam. Ya. Itu memang oleh Allah dibikin seperti itu. Jadi membenci itu adalah sebuah konsekuensi dari rasa cinta. Kalau kita mencintai kebaikan atau mencintai orang yang baik, kalau cinta itu adalah cinta yang sejati, otomatis kita akan membenci sesuatu yang buruk, seseorang yang buruk. Jadi itu sebuah konsekuensi. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, maka kita dituntut untuk membenci segala hal yang bertentangan dengan sesuatu yang kita cintai itu. Ya, jadi bukan kok agama mengajarkan kebencian itu tidak. Jadi kalau kita seneng sama yang putih, kita harus menunjukkan rasa seneng kita terhadap yang putih itu dengan cara membenci yang hitam. Itu ya. Itu konsekuensi rasa cinta. Ya. Sebaliknya, rasa benci juga ada konsekuensinya, sama. Ya. Kalau kita membenci sesuatu, nah kita dituntut untuk mencintai segala hal yang bertentangan dengan apa yang kita benci itu. Karena memang dunia itu ada dibikin dua jenis itu, ya. Ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, nah, gitu. Itu. Wa atau dan memberi dia orang lillah karena Allah. Memberi karena Allah itu artinya li sawabihi, karena berharap pahalanya Allah waridohu, dan berharap ridhonya Allah la linah wirya, bukan karena ingin pamer biar dipuji oleh orang lain, tidak. Wa mana'a dan mencegah dia, wa a'to itu tadi kan memberi, lillah pada Allah, wa mana'a dan mencegah dia, mencegah itu tidak memberi, lillah juga karena Allah. Jadi dia mencegah tidak memberi sesuatu ke seseorang karena memang itu perintahnya Allah.
dia jangan kamu beri. Ya sudah, jangan kamu beri. Ya. Nah, contoh-contoh ini. Ka'an lam yasrif az-zakata li kafir lihis satih. Ya, seperti kita tidak boleh membagi zakat kepada orang kafir. Karena memang ya mereka itu orang rendahan gitu loh, orang rendahan. Ya, derajat mereka terlalu rendah untuk diberi zakat. Mungkin kita lihat ya miskin betul, ya fakir betul, ya hidup itu jadi keset betul itu orang tersebut. Secara hati nurani kita, secara hati kita, kita kasihan kalau enggak ngasih. Tapi berhubung perintahnya Allah enggak boleh dikasih, ya sudah. Ya sudah, enggak usah dikasih. Bah kono arep gulung-gulung, bah arep anu. Kalau perintahnya Allah enggak boleh dikasih, ya sudah enggak usah dikasih. Wala lihasimin, lihasimiyin, lisarofihi. Dan juga keturunan Bani Hasim, khususnya keturunannya Nabi, itu kan enggak boleh dikasih zakat. Karena mereka terlalu mulia. Jadi level mereka itu terlalu tinggi, jadi enggak boleh dikasih zakat. Walaupun keturunannya Nabi ini melarat, miskin, ya, cacat sekalian misalkan umpama ada seperti itu. Secara hati nurani kita, kita kasihan. Tapi berhubung Allah merintah untuk tidak diberi zakat, ya sudah, tidak usah diberi. Nah, jadi bal liman illah lahuma minha. Jadi kita tidak memberi itu ya memang karena dicegah oleh Allah. Jadi tidak boleh diberi zakat itu. Nah, kalau sudah bisa memaksa hati kita, kita sudah bisa memaksa hati kita untuk seperti itu tadi, fakodistak malah maka sungguh sempurna saya ulang ya, fakodistak malah maka sungguh telah menyempurnakan dia orang al-imana pada keimanan. Kalau al-imana nunnya di fathah, di mansub, berarti akmalahu, orang itu menyempurnakan pada keimanannya. Kalau al-imanu, nunnya di domah, di marfu, berarti takammala imanuhu, keimanannya sempurna. Nah itu ya, ya sudah, ndak usah ada slogan. Soal benci, soal cinta itu urusan hati, ndak boleh dipaksa. Itu jangan ada lagi slogan seperti itu. Justru kalau kita ingin imannya sempurna, kita harus bisa memaksa hati kita untuk Allah. Untuk Allah.